Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu materi yang menurut saya top urgent, sangat penting. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton, saya beri judul Saat Debt Call Datang Lebih Dari Satu dan semuanya membawa surat tugas. Video ini solusinya. Judul ini saya ambil karena beberapa akhir ini trennya debt collector yang bernyali patungan. Jadi saya ungkapkan dulu apa itu debt call. Debt call adalah kolektor yang diutus oleh bank penerbit kartu kredit untuk melakukan penagihan dengan cara mendatangi lokasi. Entah itu rumah tinggal, entah itu tempat bekerja. Dan balik lagi ke topik, bahwa karena Omah Solusi Indonesia Foundation ini mengajarkan, memberikan wacana edukasi berdasarkan dari kiblat utamanya adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP, di mana kita langsung masuk ke poin 8. Jadi video ini saya buat khususnya bagi orang atau penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang saat ini sedang mengalami kendala kondisi finansial yang tidak bagus. Dan akibat dari kondisi finansial yang tidak bagus itu, saya anjurkan Anda untuk mengadakan sebuah review skala prioritas. Mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda untuk sementara waktu. Terutama yang harus didahulukan itu adalah kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan kemudian juga di dalamnya ada kewajiban-kewajiban. Dan bila mana Anda mempunyai kewajiban untuk pembayaran hutang, khususnya produk hutang kartu kredit atau KTA, dan memang kondisi Anda itu adalah sudah deadlock antara yang Anda terima masukannya, entah itu dari gaji, entah itu dari usaha, dibandingkan dengan pengeluaran yang ada tidak imbang, saya memberikan sebuah wacana edukasi untuk sementara waktu pending yang tidak berimpact dengan hukum. Dalam arti yang chance resikonya lebih kecil ketimbang, saya katakan ketimbang Anda salah langkah, bisa jadi bila Anda pemegang kartu kredit yang sudah mempunyai keluarga malah menjadi amburadul. Tiap hari isinya adalah bertengkar dan bahkan bisa berujung pada perceraian, atau bisa jadi karena Anda tidak tahu trik kolektor, baik itu debt call yang sudah saya katakan tadi, dan satu lagi desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, entah itu kantor, entah itu rumah tinggal. Anda tidak tahu trik tipu muslihatnya, Anda panik, Anda stres, Anda depresi. Seringkali Anda malah
memperlebar liang lahat, karena dengan cara gali lubang tutup lubang, cari hutang sana cari hutang sini. Kalau misalkan Anda cari hutangnya itu mungkin kepinjol masih tidak apa-apa, tapi kalau sampai Anda cari hutangnya ke teman lain, teman-teman, relasi, kerabat, saudara, dan bahkan janji-janji Anda itu menuju ke condong ketika itu ditagih atau dimintai kewajiban Anda tidak bisa melaksanakan dengan sebuah janji, dengan sebuah mungkin dituangkan di perjanjian, itu malah condong menuju ke unsur penipuan dan penggelapan. Apalagi kalau Anda memang hanya karena panik Anda menggunakan trik-trik yang memang bisa dijerat pasal penipuan dan penggelapan, atau bahkan akibat kenekatan Anda ini Anda mungkin bisa jadi melakukan pencurian, manipulasi atau korupsi di tempat bekerja Anda, atau mungkin di relasi Anda, joint partner dan sebagainya, dan itu nantinya akhirnya akan berujung pada tindak pidana. Jadi balik lagi ke topik, itu hanyalah sebagai penghantar kenapa ini top urgent. Akhir-akhir ini banyak dari keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang didatangi oleh beberapa debt call sekaligus. Maka dari itu judul ini adalah debt call datang lebih dari satu dan semuanya membawa surat tugas. Video ini solusinya. Saya akan mulai langsung masuk membahas surat edaran Bank Indonesia nomor 8. Surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP nomor 8, di mana ini dijadikan celah oleh debt collector yang mempunyai nyali patungan. Saya ulangi, mempunyai nyali patungan di 8C poin 1 tertulis jelas. C-nya saya bacakan dulu. Tenaga penagihan yang melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut: menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Itu 8C poin 1. Kemudian 8C poin 2. Saya ulang lagi ya, maaf. 8, kita bicara surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Saya hanya membahas nomor 8. Saya bacakan keseluruhan nomor 8 yang penting-penting saja. Dalam melakukan penagihan kartu kredit, baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, penerbit kartu kredit wajib memastikan bahwa A. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu 8A. 8B. Identitas setiap tenaga penagih ditata usahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit. 8C. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut. C1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh kartu kredit, penerbit kartu kredit yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.
Ini artinya di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8 ini tidak menyebutkan yang menagih itu bolehnya berapa orang. Kalau yang dulu, yang sebelum tren ini terjadi, debt call ini mulai bernyali patungan, itu yang punya surat tugas satu, yang lainnya itu hanya teman atau sebagai penggembira, join mental. Dan kelemahannya dalam surat tugas atau identitas sih jelas. Identitas kan adalah isinya orang yang menagih itu siapa. Tapi kelemahannya dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh bank penerbit kartu kredit dan juga di bank Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 ini tidak dikatakan bahwa surat tugas tersebut harus menjelaskan dalam hal surat tugas itu harus menuliskan, bukan menyebutkan nama yang ditagih. Jadi misalkan surat tugas dari PT yang baru tren saat ini, yang kemarin baru saya katakan, PT Nirwana Agensi, menyuruh nama Burhan dari PT Bank UOB mewakili Bank UOB. Itu di situ seharusnya memberikan surat bahwa untuk menghadap debitur yang bernama Hani Tejo Wahyono. Tapi yang ada di surat tugas yang saat ini ada, jamaknya tidak menyebutkan nama debitur yang ditagih. Artinya kalau debitur itu didatangi oleh debt call 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu mayoritas mereka ini hanya pembagian area saja sebenarnya. Cuman karena mereka ini satu kali lagi nyalinya patungan, daripada dibagi area, mereka lebih mau bergerombol untuk mengintimidasi, untuk memainkan trik ini penagih baik dan itu penagih buruk. Lah, ini kan jadi kacau balau. Ketika keluarga besar Oma Solusi Indonesia khususnya dan seluruh pemirsa menonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation yang baru saja mengalami kemacetan, pastilah hal ini menjadikan bingung dengan minta surat tugas. Dan misalkan yang datang 2 atau yang datang 3 atau bahkan lebih dari 3, 5. Mereka itu surat tugas ada semua, lengkap. Tapi ingat, satu kali lagi saya beritahukan bahwa mereka tidak diberikan detail tugas untuk menagih debitur atas nama siapa per masing-masing orang. Misalkan Pak Ijo menagih debitur Hani, yaitu berarti dia yang berhak. Roni menagih debitur Hani, itu yang berhak. Tapi rasanya tidak ada. Kalau sampai agensi atau penerbit kartu kredit itu menulis satu persatu, itu artinya sudah top urgent. Artinya mereka memang sekarang ini kedoknya sudah terbongkar. Yang biasanya mengintimidasi, yang biasanya menggunakan tekanan verbal, yang biasanya menggunakan tata cara penagihan melanggar Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 tadi sudah ketahuan. Dan sudah banyaknya penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia
dan Omah Solusi Indonesia Foundation ini yang sudah tidak mempan dengan trik intimidasi, tekanan verbal, pembodohan tentang SLIK, pembodohan tentang ayo kalau nggak bisa bayar dicicil saja, recovery reschedule, pembodohan tentang ditakut-takuti bunga dan denda yang meningkat, pembodohan dengan cara nanti dosa, pembodohan dengan SLIK yang semakin menjelek, meningkat, itu sudah banyak terjawab di video ini. Dan video ini bukan teori tapi real, sehingga mereka akhirnya mencobanya dengan cara keroyokan dengan cara bersatu lebih dari 2, lebih dari 3, bisa jadi lebih dari 5. Ketika itu terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Terutama saya mewanti-wanti itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia berpesan. Ketika itu terjadi pada Anda, ketika Anda menanyakan surat tugasnya mana, dan ke semua yang datang itu bisa menunjukkan surat tugas, Anda tetap cooling down, Anda tetaplah santai, Anda tetaplah relax. Entah itu Anda sedang ditagih di rumah, entah itu Anda sedang ditagih tempat bekerja, jawabannya adalah satu, oke. Anda harus melekkan hukum. Oke, kalian misalkan datang bertiga, memang semuanya megang surat tugas, tapi saya untuk mau diskusinya, saya mau fair play. Saya maunya adalah 1 lawan 1. Jangan khawatir, kalian semua saya kasih jatah waktu untuk bertemu saya, untuk bertanya dengan saya, untuk menawarkan program, atau bahkan mau mengintimidasi, mau menggertak, mau tekanan verbal, semuanya dapat jatah. Tapi saya tuan rumah di sini, saya menentukan aturan mainnya. Jadi Anda katakan itu, dan Anda harus percaya dengan saya. Saya berikan kesempatan pertama. Siapa dari Anda, misalkan berdua, bertiga, berempat, yang mau masuk dulu dengan saya. Sisanya sabar, tunggu di luar, dan nantinya akan, setelah yang pertama selesai, nantinya silahkan antrian yang kedua. Dan setelah antrian kedua selesai, nantinya antrian ketiga. Dan setelah antrian ketiga selesai, nantinya antrian keempat. Dan mau berapapun layani dengan senyum. Itu bagi yang pemula. Tapi kalaupun bagi yang sudah jam terbangnya tinggi, Anda kalau tidak mau menerapkan tata cara yang sudah saya mentoringkan di video ini, nyali Anda mungkin sudah mumpuni. Contohnya, saya ketika didatangi 12 kolektor itu, saya siapin kursi bakso berjajar-jajar bagaikan antri dokter. Tapi itu kurang efektif. Dan ketika ada 12 orang itu yang bagai antri dokter itu terjadi di kisaran tahun 2015, itu saja saya sudah menerapkan bicara satu persatu. Kalau belum waktunya bicara dengan saya, kamu jangan menyela. Jadi ketika itu terjadi, ketika satu kolektor ini sedang berkata dengan saya counter. Yang belum
saya berikan giliran sudah nyeletuk. Mas, nanti tunggu waktunya. Saya dengan Mas Paijo dulu. Jadi kalau Anda tidak melakukan metode yang saya ajari, tidak menuruti mentoring yang saya sarankan, nanti yang kedodoran adalah Anda sendiri. Jadi tetaplah rileks. Mereka mau datang 5 orang, 7 orang, dan kebetulan, saya ingatkan garis bawahi, kebetulan mereka bertuju sudah melihat kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, Palingo ajaran keluarga besar Omah Solusi Indonesia, minta surat tugas. Dan ketika mereka sudah tahu, ya sudah toh, sekarang kita punya surat tugas semua kan, nanti kan debiturnya yang bingung. Jangan sampai trik debt collector tadi mematahkan nyali Anda. Caranya bagaimana? Sudah saya kasih tahu. Buku ini tidak kurang banyak toh 6. Bok 12 atau satu kantor. Tapi satu kata, fair play. 1 lawan 1. Jadi 12 orang ini saya temui semua. Tapi saya ambil 1 orang masuk dulu, mau menanyai kenapa sebabnya saya tidak bayar, mau bahkan mengintimidasi, mau bahkan verbal, saya sudah siap. Dan satu lagi tips untuk penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, dari yang datang bergerombol tadi itu, Anda harus mempunyai insting. Anda harus mempunyai mata batin yang lebih tajam. Datang 5, Anda lihat siapa yang paling arogan dan siapa yang paling lemah. Yang dibantai duluan yang paling arogan. Jangan malah terbalik, yang dibantai adalah yang paling lemah. Jadi ketika yang dibantai itu yang paling arogan, otomatis yang sisanya ini adalah nothing. Dan itulah yang saya maksudkan, bahwa kita ini dalam menghadapi oknum debt collector yang bernyali patungan ini, baik itu juga tidak luput dari oknum deskol itu, harus menggunakan manajemen stres, harus perang urat saraf, harus perang kepandaian intelijensi, agar supaya trik-trik mereka ini patah secara keseluruhan. Itu kira-kira yang harus saya bahas. Dan satu lagi, bahwa ketika Anda sudah masukkan 1, Anda punya hak barter. Ini sudah saya katakan berkali-kali. Bahkan sekarang ini kan baru tren ya. Baru tren bahwa kolektor itu tidak percaya, mempunyai kepercayaan diri. Terutama deskol. Lawong jelas-jelas yang ditagih itu debiturnya langsung, tapi karena dengan adanya wacana, adanya edukasi dari kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, dan wacana edukasi dari 5 mentor yang dahsyat. 1, Pak Rudi, beliau memiliki kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Yang kedua, Pak Albert, beliau memiliki kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Jakarta Timur. Ketiga, beliau Pak Fendi, beliau mempunyai kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Keempat, Pak Irsan Harahap, beliau ini adalah mentor Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi, tapi sampai hari ini belum membuat karya di video YouTube.
Dan yang terakhir adalah Ibu Maria Ulfa. Beliau adalah mentor Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya, dan sampai hari ini memang belum mempunyai berkarya di pembuatan video di kanal YouTube. Dengan kita ini sudah merapatkan barisan, mematahkan semua triknya, ajak barter. Oke Pak, Anda boleh memfotokopi. Jadi Anda boleh memfoto, tidak usah fotokopi. Sekarang ini kita harus mengadakan pengiritan. Ini KTP saya, silakan Anda foto. Termasuk saya juga boleh Anda foto. Tapi aturan mainnya di sini adalah saya tuan rumah, saya mau barter. Saya akan foto KTP Anda, saya akan foto surat tugas Anda, saya akan foto dengan ID card Anda, dan Anda sebaliknya boleh memfoto saya. Jadi Anda satu persatu harus tahu yang masuk ini siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa, dan yang seterusnya siapa. Dan setelah itu selesai, niscaya, saya katakan niscaya, boleh katakan saya, percayalah pada saya bahwa trik menggempur dengan mental patungan mengkeroyok Anda itu, mereka nanti akan menjadi speaker, lapor ke bos. Karena saya yakin strategi ini juga diatur oleh bos, pimpinan mereka, supervisor mereka. Keroyok, datangi berlima. Hai supervisor, jangan dong, tidak etis. Jangan dong melecehkan diri Anda sendiri. One by one. Tapi kalau Anda mau datangkan lebih dari itu, saya garansi saya akan mementoring dan saya terapkan diri saya sendiri. Saya tunggu kedatangan, entah itu agensi dari kartu kredit yang segepok macet, datang ke rumah saya. Saya bukan gajah diblangkoni, iso kojah raiso nglakoni. Dan nanti akan saya buat file videonya. Wajah-wajah yang Anda suruh itu wajahnya belepotan seperti apa. Saya menanti itu karena dari UOB Nirwana yang katanya dari Semarang kok ya turun dateng, belum dateng, malah bahkan sudah dicabut oleh UOB. Jadi kalau Anda mengambing hitamkan, seringkali Anda kolektor memanggil Pak Botak itu bisanya ngomong, oh jangan keliru, santai bro, datang ke rumah saya, tunjukkan taringmu, dan saya yang bisa memberakot kamu. Anda mau keluar jalur, saya akan berakot. Berakot itu adalah libas, karena sudah tidak zamannya menggunakan trik, menggunakan intimidasi, menggunakan cara keroyokan, karena ini adalah negara hukum dan adalah hak seorang debitur untuk sementara waktu menunda pembayaran tunggakan hutang kartu kredit. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, diberkati, selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.